Alhamdulillah sekarang kita berada di Masjid Al-Ghamamah. Itu ada tulisannya. Masjid Al-Ghamamah, Masjid Awan. Bahasa Arabnya awan tuh Ghamamah. Jadi orang Indonesia bilang Masjid Awan. Kenapa Masjid Awan? Ada beberapa riwayat. Ada menyebutkan pada waktu itu musim kemarau panjang, musim kehambatan usul pada Nabi-Nabi. Gimana ini musim kemarau, gimana kita ngadakan sholat istisqa? Ayolah, akhirnya Nabi ngadakan sholat istisqa minta hujan di sini. Setelah Nabi khutbah, di tengah khutbah Nabi memindahkan rida selendangnya. Selendang simpan sebelah kanan dipindah sebelah kiri. Ya, kenapa? Mengharap agar dipindah dari kemarau jadi hujan. Ketika Nabi khutbah tiba-tiba mendung di sini kejadiannya, lalu hujan. Itu di riwayat pertama. Ada juga riwayat mengatakan pada waktu itu hari raya Idul Fitri. Ketika Nabi berada di sini, hari raya Idul Fitri, sholat bersama sahabat, panasnya puncak. Saya pernah panas 58 derajat. Ini baru 50. Saya pernah dengan beliau tahun 2018, 58 derajat saya panasnya. Itu pada waktu itu Nabi puncak panas. Tiba-tiba ada awan, ya bergabung memayungi Nabi dan para sahabat. Kejadiannya di sini. Untuk mengenang kejadian tersebut dibangunlah sebuah masjid. Tidak mungkin nggak dibangun tunggu dibunis. Kan? Dibangun masjid, kenapa? Biar orang bisa sholat. Silakan Bapak Ibu sekali-sekali sholat duha di sini, tahajud di sini. Biar pahala kita baik. Biar saksi nanti kita biar dapat Allah banyak saksi kita. Ya, ketika nanti kita di akhirat ini jadi saksi. Ya Allah, dia pernah menginjakkan aku di sini. Di sana juga jadi saksi. Nah, tuh lihat. Itu ada masjid juga. Namanya Masjid Abu Bakar. Itu asal usulnya rumah beliau. Untuk mengenang bahwa di situ rumah beliau dibangun masjid. Boleh juga sholat. Di sana tuh warna putih itu Masjid Ali. Rumah Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Bayangkan Nabi Muhammad dari rumah beliau itu kubah hijau itu rumah Nabi. Jadi para nabi meninggal di mana pun dimakamkan di situ. Meninggal ruang tamu, makam ruang tamu. Meninggal di kamar, makamkan di kamar. Nabi Muhammad meninggal di rumahnya, dimakamkan di rumah beliau tuh kubah hijau. Tiap malam Nabi Muhammad dari rumah kira-kira berapa meter tuh? Kira-kira dari situ sampai ke rumah Sayyidina Ali. 200 ya? Masa 200? Lebih lah. 500 aja. Kurang lebih ya. 300, 400, 500 ya. Tiap subuh kan subuh, tiap jam setengah 3 subuh gitu, Nabi Muhammad jalan kaki ke sana. Dibangunkan nih anak-anaknya, sahabat Nabi. Padahal ini Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu udah seorang, Masya Allah, udah ulama deh ya kalau zaman sekarang. Dibangunkan. Sayyidina Ali dengan putri Nabi, Siti Fatimah. Ali, Fatimah bangun tahajud. Jalan lagi Nabi. Abu Bakar bangun. Jalan lagi Sayyidina Umar. Di belakang masjid ini nanti kita pergi. Masjid Sayyidina Umar. Umar bangun. Masjid Sayyidina Utsman di sana. Lebih jauh lagi sana. Begitu kita pergi jauh. Utsman keliling Nabi tiap malam. Dibangunkan. Padahal Sayyidina Ali jangan sebentar tak perlu dibangunkan. Udah bangun. Ini artinya kemana? Kita sebagai orang tua jangan tendang-tendang sendiri ya. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Mohon maaf. Kadang-kadang suami istri slow jam 3 subuh ke masjid. Berangkat berganti. Dia tak noleh di belakang. Balik tak apa-apa. Nunggu isyraq. Balik setengah 7 ke rumah. Anak 3 tak nak dibangunkan subuh. Setengah 7 dibangunkan. Bangka bangun. Bukan disuruh sholat. Sekolah. Yang ditanya kena orang tua sekolah. Hati-hati. Nanti dia akan diminta pertanggungjawaban. Bapak, ibu masuk surga, anak masuk neraka. Anak bilang pada Allah, ya Allah, saya tak ada terima bapak mak saya enak-enakan di surga, sedangkan saya masuk neraka. Ketika dia di dunia, ya Allah, dia berdua enak-enakan ke masjid, kami dibiarkan ke diskotik. Dia berdua enak-enak pakai motor sholat, kami dibiarkan tidak sholat. Kami dibiarkan buka aurat tidak pakai jilbab. Kami dibiarkan berpacaran maksiat. Keluarkan bapak emak saya dari surga, kumpulkan bersama saya di neraka. Akhirnya satu keluarga masuk neraka. Sebelum hal itu terjadi, saudara ingat, jangan cuma kita selamatkan diri kita. Kita punya anak, punya istri, punya suami, punya keluarga. Selamatkan mereka semua dari api neraka.
Benteng terakhir bagi anak kita di zaman yang udah rusak ini sisa satu. Dengarkan Bapak Ibu, benteng terakhir bagi anak kita di zaman yang udah rusak ini sisa satu. Didik mereka dengan pendidikan agama. Masukkan mereka ke pondok pesantren. Itu paling aman. Anak saya tamat SD Sengkileng. Ya. Baru keluar semalam dari rumah sakit. 5 hari masuk rumah sakit. Saya biasa video call tanya jelas. Nangis saya. Bang, kita mau balik. Enggak, tak usah balik. Bapak enggak sayang. Bapak udah ikhlas. Dimanapun kau kalau waktunya ajal mati tak mungkin kau balik. Kalau udah waktu ajal mati Bapak ikhlas sudah. Kau sembuh alhamdulillah. Mati Bapak ikhlas. Ada orang tua takut karena kejadian viral di mana-mana. Ada budak dikeroyokkan di pondok mati. Anakku tak jadi mondok, mau aku didik seorang. Siapa kau nak didik seorang? Ustaz Somad ulama ngetuk anaknya di pondok kan? Kita siapa nak didik seorang? Mohon maaf ya. Assalamualaikum. Badin. Ya. Lalu orang tua tak mau mondok. Kalau anakku mondok nanti takut mati di pondok. Pertanyaan saya Bapak Ibu. Anak Bapak Ibu tidak mau mondok. Diam di rumah. Dididik sendiri. Pada mati. Kalau diam di rumah tak mati Bu. Hidup 1000 tahun gitu. Hati-hati ya. Benteng terakhir bagi anak kita sisa satu. Didik mereka dengan pendidikan agama. Bapak ibu anaknya di pondok, tenang tidur, tenang makan, tenang kerja. Sampai-sampai saya dah ada wali murid, anaknya mondok tempat saya. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak anak saya mondok, saya tenang makan, tenang kerja, tenang tidur. Tenang kata dia. Saya bilang, iya kau tenang tidur, aku tak bisa tidur tuh. Pening kalau aku ngurus anak kau. Kau enak tidur. Gurau ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan anak kita semua jadi anak soleh. Ya mudah-mudahan kita bisa tempat ini berkali-kali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucu.